Halo Boruto Lovers, chapter ke-11 Boruto to Blue Vortex akhirnya sudah rilis nih dengan terjemahan resminya. Pada chapter 11 kali ini banyak sekali hal yang menarik. Mulai dari Himawari menggunakan kekuatan Kyuubi yang membuat Himawari dapat mengeluarkan biju dama dengan mode basicnya saja. Kemampuan regenerasi Himawari yang sangat cepat. Himawari juga diperlihatkan dapat menyembuhkan luka Inojin yang sangat parah. Lalu pertarungan Sarada dengan Hidari juga semakin sengit. Hidari juga diperlihatkan mengeluarkan kekuatan-kekuatan mematikan milik Sasuke. Oke, mari langsung aja kita ke pembahasannya, gas. Chapter 11 kali ini berjudul yang sesungguhnya. Di covernya menampilkan ego Jubi Hidari dan bertuliskan petir itu ditelan kegelapan. Di halaman awal di samping panelnya bertuliskan Himawari yang bangkit karena Inojin yang sekarat. Apakah sebenarnya kekuatan itu? Chapter kali ini diawali dengan Himawari dengan kekuatan Kyuubi berhadapan dengan ego Jubijura. Himawari tampaknya sedang menunjukkan kemampuan luar biasa yang mengejutkan. Saat itu Jura berkata, seperti cakra Kyuubi, apa yang terjadi? Di sisi lain, Shikada yang terkejut melihat kekuatan Himawari dan berkata, Himawari, kaki yang harusnya patah sudah sembuh. Himawari langsung berjalan menuju Inojin. Setelah itu, Himawari menyentuh pohon yang menusuk Inojin. Kemudian, rambutnya mulai memanjang ke arah Inojin dan menurunkan Inojin dari tusukan pohon itu dengan diselimuti cakra Kurama. Shikada yang melihat hal itu pun kaget dan berkata, "Oi, hati-hati lukanya." Tapi Shikada saat itu terlihat terkejut karena luka fatal Inojin sudah tertutup sepenuhnya. Shikada berkata, "Lukanya menutup." Kemudian Himawari berkata, "Aku tidak tahu apakah aku sudah menyembuhkannya dengan benar atau tidak. Lebih baik cepatlah bawa dia ke rumah sakit." Shikada pun berkata kepada Himawari, "Himawari, yang barusan itu kekuatan apa?" Himawari menjawab, "Aku juga belum paham, tapi kemungkinan dia tertarik dengan kekuatan ini. Aku ingin memastikan itu dari sekarang." Chocho pun berkata, "Memastikannya? Hima, kau mau apa?" Himawari menjawab pertanyaan Chocho, "Aku akan mengalahkannya. Aku harus mengalahkannya. Kalau tidak, kitalah yang akan tamat." Jura pun masih terlihat terdiam melihat hal itu. Himawari pun berkata lagi, "Teman-teman, pergilah dari sini. Yang mereka incar hanyalah aku. Harusnya kalian bisa kabur dengan selamat. Cepat!" Chocho dan Shikade pun panik. Chocho berkata, tapi tiba-tiba Shikade menjawab, "Chocho, ayo cepat pergi, kita mengganggu. Prioritas kita adalah menolong Inojin." Chocho pun berteriak, "Shikade!" Shikade langsung merespon, "Pikirkan dengan kepala dingin, ini pertarungan yang mungkin tidak akan bisa kita menangkan. Kita harus meminimalisir korban jiwa." Itu yang dimaksud Himawari. Jura pun melihat hal itu langsung berkata, "Keputusan yang bijaksana, Shikade Nara. Aku ingat namamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi lain waktu." Chocho pun masih terlihat bingung karena khawatir dengan Himawari dan berkata, "Tapi aku tidak terima. Mana mungkin aku membiarkanmu bertarung seorang diri." Himawari pun langsung menjawab, "Aku sendiri juga ragu, tapi aku ingin memenuhi tanggung jawab. Karena memiliki kekuatan ini, itu yang kupikirkan. Aku rasa ayah dan juga kakak akan melakukan hal yang sama." Terlihat ekspresi Chocho pun mulai pasrah. Chocho berkata, "Jangan lupa, kau masih ada janji makan denganku di toko pancake yang baru buka itu." Himawari menjawab, "Aku tidak lupa kok, aku suka sekali pancake." Lalu Shikada yang sudah menggendong Inojin pun berkata, "Chocho, ayo." Mereka pun pergi meninggalkan Himawari. Terlihat Himawari dengan kemarahan yang penuh pun melangkah ke arah Jura. Jura berkata, "Aku mengerti kalau kalian tidaklah bodoh. Itu sebabnya ini sangat mengherankan. Entah kenapa kemampuan mengambil keputusan kalian seringkali turun secara signifikan." Himawari pun tidak mendengarkan perkataan Jura dan terus berjalan. Jura berkata lagi, "Bodohnya, Inojin Yamanaka berkali-kali mengabaikan peringatan kami. Bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang logis sama saja dengan bunuh diri." Tiba-tiba Himawari sudah berada tepat di depan Jura. Jura masih terus berkata, "Di satu sisi benar-benar sulit dipahami. Di sisi lain sepertinya sesuatu dalam dirimu yang menjadi pemicunya. Apa ini sekedar kebetulan atau ada korelasinya?" "Berisik," ucap Himawari yang sangat marah dan langsung meninju Jura dengan tangan kirinya dan langsung melanjutkan dengan pukulan keras dengan tangan kanannya. Jura pun langsung terpental sangat jauh akibat pukulan dari Himawari. Setelah menerima pukulan dari Himawari, Jura pun langsung terbang loncat ke atas menuju Himawari. Himawari pun langsung nampak bersiap dengan kedatangan Jura. Lalu Himawari membentuk suatu jutsu dengan ke-9 rambutnya. Ya, jutsu itu adalah biju dama. Seketika Jura yang menuju Himawari pun langsung berhenti dan Jura pun bersiap dengan biju dama dari matanya. Setelah itu Himawari pun melemparkan biju dama miliknya, begitu juga dengan Jura.
yang akhirnya mereka pun saling beradu bijudama dan menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Shikade dan Chocho yang saat itu sedang berlari menuju Konoha pun melihat ke arah ke belakang karena ledakan yang sangat dahsyat itu. Shikade berkata dalam hati, "Himawari." Terlihat Himawari yang masih ingin melanjutkan pertarungannya. Jura pun langsung turun menuju Himawari sambil berkata, "Mengejutkan, tidak hanya kekuatan, kau bahkan sudah bisa mengendalikan bijudama ya." Himawari pun hanya melihat sinis ke arah Jura. Jura pun melanjutkan, "Meski ada pengaruh kekuatan Kyuubi, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa mewujudkan evolusi sedrastis ini. Tapi lebih dari itu," tiba-tiba Jura menghentikan perkataannya dan langsung menyerang Himawari dengan menyundul dagunya. Himawari pun terpental. Setelah itu Jura pun tidak hentinya untuk menyerang Himawari. Jura tiba-tiba berada di atas Himawari dan menendang kepala Himawari dari atas hingga Himawari tersungkur ke bawah. Jura langsung berkata, "Baru kali ini aku jadi ingin mencoba melepaskan sedikit saja kekuatanku yang sesungguhnya." Dari serangan Jura yang bertubi-tubi itu, terlihat Himawari pun langsung terluka parah. Shin pun beralih ke pertarungan Sarada dan Hidari, di mana saat itu bersama Konohamaru, Sumire, dan Jonin yang dibawa Konohamaru. Terlihat Hidari yang masih tergeletak akibat serangan Chidori milik Sarada. Sarada pun berkata, "Lukamu fatal, pasti sakit kan? Akan kubantu menghentikan penderitaanmu kalau kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa memakai Chidori?" Hidari pun menghiraukan pertanyaan Sarada dan langsung memasukkan separuh badannya ke dalam Sumiato. Setelah itu nggak lama kemudian Hidari pun keluar lagi. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata luka dari serangan Sarada pun langsung sembuh. Hidari yang tadinya memasukkan separuh badannya ternyata untuk menyembuhkan luka di badannya akibat serangan dari Sarada. Jonin yang dibawa Konohamaru pun berkata, "Dia menyembuhkan lukanya?" Sarada yang melihat itu pun kaget. Hidari langsung berkata, "Mata yang kau perlihatkan barusan aku pernah dengar dari Jura. Itu Sharingan ya?" Sarada yang mendengar itu pun bingung dan berkata, "Jura?" Hidari pun melanjutkan, "Lalu jurusku tadi itu namanya Chidori ya? Pantas saja aku merasa jurus itu susah digunakan. Untuk bisa menggunakannya dengan sempurna, tampaknya aku membutuhkan mata seperti milikmu." Sarada pun langsung menjawab, "Apa-apaan dia ini?" Konohamaru terlihat kesal dan berkata, "Kau belum menjawab pertanyaan kami. Lebih tepatnya, kau ini siapa? Apa hubunganmu dengan Sasuke Uchiha?" Hidari pun menjawab, "Siapa dia? Aku tidak kenal dengan orang seperti itu. Dari tadi kalian terus melontarkan pertanyaan yang aneh. Kau tadi bertanya siapa aku pun sedang mencari jawabannya. Untuk itulah aku datang ke Konoha." Tiba-tiba Sumire menyadari sesuatu dan berkata, "Guru Konohamaru, lindungi Sarada." Konohamaru menjawab, "Apa?" Sumire melanjutkan, "Kemungkinan besar bukan tidak salah lagi dia mengincar Sarada." Tiba-tiba terlihat Hidari memasukkan tangannya ke jubahnya yang terbuat dari Sumiato. Lalu tangannya muncul tepat di bawah kaki Sarada. Hidari pun mengeluarkan jutsu seperti Chidori Nagashi milik Sasuke. Sarada pun langsung tersetrum dengan serangan itu. Terlihat Konohamaru pun panik. Sarada dan Jonin pun berkata, "Brengsek." Jonin itu pun langsung mengeluarkan elemen tanah. Akan tetapi Hidari pun langsung membakar Jonin itu dengan teknik api miliknya. Jonin itu pun langsung terbakar. Sumire pun mendatangi Sarada dan berkata, "Sarada." Konohamaru pun bersiap menyerang Hidari dengan Rasengan miliknya. Akan tetapi Hidari pun dengan mudah menghindarinya dengan Sumiato dan muncul tepat di belakang Konohamaru. Hidari pun langsung mengeluarkan Chidori miliknya. Konohamaru yang menyadari hal itu langsung mengeluarkan Rasengan baru miliknya, yaitu Rasengan Soheki. Adu jurus pun terjadi antara Rasengan Soheki Konohamaru dengan Chidori milik Hidari. Dan akhirnya Konohamaru lah yang terpental. Terlihat Sumire yang masih berusaha menyadarkan Sarada dan berkata, "Sarada, sadarlah Sarada." Lalu tiba-tiba Sumire pun tersengat setruman yang sama dengan Sarada. Sumire pun langsung terjatuh pingsan. Sarada yang saat itu sudah mulai sadar pun berkata, "Badanku tidak bisa bergerak." Shin kembali beralih ke pertarungan antara Himawari melawan Jura. Terlihat Jura pun langsung memukul habis-habisan Himawari. Setelah itu Jura pun langsung menyerang bagian perut Himawari dengan menggunakan bijudama. Himawari pun jatuh terkapar dan berteriak kesakitan. Akan tetapi berkat bantuan Kyuubi, tubuh Himawari pun beregenerasi dengan cepat. Jura yang melihat kemampuan itu pun berkata, "Kemampuan pemulihan dirimu menakjubkan dibandingkan manusia atau Jinchuriki. Eksistensimu lebih menyerupai biju seperti kami. Kelihatannya kau semakin melemah. Wajar saja, semakin sering kau menyembuhkan lukamu, semakin banyak kau menghabiskan cakra." Tiba-tiba Kyuubi yang ada di dalam diri Himawari pun berkata, "Dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan potensial yang tinggi. Mereka bukan lawan yang sepadan baginya."
Scene kembali ke Kawaki dan Delta yang saat itu terbang menuju ke lokasi Himawari. Delta yang saat itu terbang bersama Kawaki pun berkata, "Hei, jangan marah ya, memangnya apa yang bisa kau lakukan untuk melawan musuh yang sudah membuatmu babak belur?" Kawaki menjawab, "Aku tetap harus pergi ke sana, akan kulakukan apa yang aku bisa." Delta pun berkata lagi, "Makanya, memangnya kau bisa apa?" Kawaki pun terlihat tidak peduli dengan apa yang dikatakan Delta. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, Kawaki merasakan sesuatu. Ya, ternyata mereka disalib oleh Boruto. Kawaki berkata, "Boruto?" Ternyata Boruto langsung menuju Himawari dan langsung membawa Himawari terbang meninggalkan Jura. Shin beralih ke tempat Sarada dan juga Hidari. Terlihat Hidari bersiap menangkap Sarada dengan tangannya yang berubah menjadi pohon sambil berkata, "Aku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi entah mengapa satu-satunya hal yang ku ketahui sejak awal adalah tentang dirimu. Sarada Uchiha, kau sendiri sebenarnya siapa? Apa yang bisa kudapatkan jika aku melahapmu seperti ini?" Terlihat salah satu katak Boruto yang sudah berada tepat di belakang Hidari. Dan katak yang bersama Boruto pun berkata, "Sudah sampai, itu Sarada, simbol kotak." Lalu Boruto menggunakan Hirashi no Jutsu untuk berpindah tempat ke lokasi Sarada. Dan ya, Boruto tiba-tiba berada tepat di belakang Hidari. Boruto pun langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas tangan Hidari yang menangkap Sarada. Akhirnya Boruto pun berhasil menyelamatkan Sarada dan juga Himawari dengan sangat cepat. Jura yang melihat itu yang kemungkinan melalui mata Rinnegan Hidari pun berkata, "Cerdik juga." Hidari pun berkata, "Boruto Otsutsuki?" Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter ke-11 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan kecil di samping panelnya. Penyelamatan secepat kilat. Kini Boruto berhadapan dengan Hidari yang memiliki kekuatan sang guru. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.